Nona Owens, apakah Anda akan menyewa pengacara lain atau bagaimana ingin melanjutkan? Yang mulia, saya butuh pembela umum. Ada kejutan dalam drama Ruang Sidang Laura Owens saat dia hadir di pengadilan menjawab tuduhan baru bahwa dia berbohong soal kehamilannya dengan bayi pria kedua. Ini tidak pantas. Saya sudah di video ini, kalian di mana? Ayah saya adalah seorang penyandang disabilitas. Saya membahas perkembangan terbaru kasus Laura Owens dengan seseorang yang sudah mengikuti sejak awal. Laura Owens seharusnya menjalani persidangan pada bulan Januari atas dugaan skema di mana dia memberitahu mantan lajang Clayton Echard bahwa dia sedang hamil anak-anaknya. Tebak apa? Dia ternyata tidak hamil, tapi persidangan mungkin ditunda. Dia menganggap tidak bersalah atas tuduhan yang paling baik Clayton Echard. Sekarang si media menghadapi total 14 dakwaan kejahatan berat di Maricopa County, Arizona. Tuduhannya meliputi skema penipuan, pemalsuan, mengubah barang bukti, pencurian dengan pemerasan, serta pencurian identitas. Owens dituduh memberitahu dua pria bahwa dia hamil anak mereka, memalsukan dokumen kehamilan palsu, dan berbohong tentangnya di bawah sumpah. Ini catatan registrasi 2020-500-6831 negara versus Laura Owens, jadwal konferensi manajemen kasus kompleks. Owens diperkirakan minggu ini akan membela diri atas tuduhan baru terkait korban kedua, Greg Gillespie. Tapi dia dan pengacaranya membalikkan keadaan. Saya memang menerima laporan manajemen kasus yang kompleks, tapi saya juga menerima permohonan Bu Schutz untuk mundur. Bu Owens, ya saya tahu dia Anda inginkan hadir dia sini secara virtual, tapi sekarang karena ada masalah penasihat hukum, saya butuh Anda hadir langsung di sini agar kita bisa mencari tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan mengabulkan permohonan untuk mundur itu. Nona Owens, apakah Anda ingin menyewa pengacara lain atau bagaimana Anda akan melanjutkan? Yang mulia, saya akan membutuhkan seorang pembela umum. Ini baik. Jadi saya sudah meninjau surat pernyataan keuangan yang sebelumnya diajukan dan meninjau kembali keputusan saya sebelumnya mengenai ketidakmampuan membayar terkait penunjukan ahli. Saya hanya akan menegaskan temuan itu. Saya akan menunjuk kantor layanan pembela umum untuk mewakili Nona Owens. Nona Schutz, Anda dibebaskan dari kewajiban perkara ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kami memiliki ketersediaan minggu depan untuk konferensi status. Itu adalah hari Thanksgiving. Bagaimana dengan minggu berikutnya? Jadi Nona Owens, proses ini memerlukan waktu karena ada keterlambatan administratif antara penunjukan saya dan pengacara yang ditunjuk. Saya akan menjadwalkan konferensi status pada tanggal 2 Desember pukul 9.10. Pada saat itu mereka proses administratif seharusnya sudah selesai. Anda akan mendapat pengacara baru yang seharusnya sudah tiba. Untuk bertemu Anda pada tanggal itu dan mendiskusikan tanggal berikutnya. Ya namun karena yang ada yang namanya ini yang ditunjuk mungkin ini tidak tersedia karena saya mungkin harus menggeser tanggalnya. Setelah Anda bisa memberikan informasi kontak Anda, silakan berikan itu kepada asisten ruang sidang saya. Yang akan kami adalah meneruskan informasi itu kepada pengacara yang ditunjuk untuk mewakili Anda. Dan juga dengan begitu mereka bisa berkomunikasi dengan Anda jika Anda harus mengubah tanggal tersebut. Mengerti? Oke? Namun Anda wajib hadir langsung di sini pada 2 Desember pukul 9 pagi. Oke. Jika absen, surat penangkapan bisa terbit. Penangkapan gratis. Baiklah, kesehatan rasmi itu saja yang bisa kita lakukan hari ini. Mengingat status pengacaranya, terima kasih. Sidang untuk perkara ini diskors. Pengacara pribadi Laura Owens mengundurkan diri dari kasus ini dan dia memenuhi syarat untuk mendapatkan pembela umum. Artinya dia tidak mampu membayar pengacara pribadi. Jadi sekarang para pembayar pajak yang akan menanggung biaya pembelaannya. Owens tinggal dengan orang tuanya yang sudah lansia di rumah mereka di Scottsdale. Laura, come on. Saya ingin bertemu ayah saya, tolong. You just saw him. Laura, Saya tidak tahu di mana ibu saya. put you in handcuffs. Just cooperate. Come on. Aku benar-benar masih belum perlu tahu siapa pun. Senjata diarahkan kepadaku.
Owens kehilangan kendali Januari lalu saat polisi menjalankan surat perintah penggeledahan untuk mencari bukti terkait kasus itu. Kau tahu, itu bukan. Bahkan jam 7, aku tidak melakukan apa-apa selain hamil oleh si lajang itu. Okay, you can talk. Oke, aku merasa seperti ingin membunuh seseorang. Laura, dan kamu bisa bicara dengan detektif daerah tentang itu. Jadi selama penggeledahan itu, para penyidik mereka memeriksa seluruh rumah dan mencari bukti. Itulah yang mereka lakukan. Ya, jadi mari kita lihat beberapa bukti yang diduga dibuat-buat oleh Owens. Dan itu sebenarnya pesan teks sejak tahun 2021 antara Laura Owens dan Gillespie, di mana dia memberitahunya bahwa dia hamil anak kembar darinya. Tapi salah satunya meninggal. Dalam pesan teks itu Owens menulis, sepertinya kamu akan jadi ayah dari 1 atau 2 bayi. X cukup sakit sampai harus ke klinik siang ini dan harus menjalani ultrasonografi untuk memastikan aku tidak mengalami kehamilan ektopik. Ternyata tidak. Aku baru tahu sedang hamil anak kembar tapi salah satunya kemungkinan sudah meninggal atau kondisinya buruk. Mungkin karena obat yang aku minum, aku punya pilihan untuk melakukan aborsi secara bedah, tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau aku harus menalaman Shishin sendiri, aku akan membiarkan Tuhan yang memutuskan apakah dia ingin keduanya satu atau tidak ada yang lahir. Anak-anak juga berhak mengenal keluarga dari pihak ayah. Jadi aku cuma berinvestasi lagi untuk mengakui bahwa aku kinayauhan dan panik, lalu meminta maaf. Jika kamu waktu mendapat masukan lagi ke depan, perilakumu sangat memalukan memaksaku untuk melakukan aborsi demi agenda pribadimu sendiri. Aku akan bawa ini ke tingkat lebih tinggi jika tak ada balasan darimu. Aku sudah konsultasi ke pengacara yang bilang aku bisa dapat perintah pengadilan untuk menetapkan status ayah saat kehamilan 8 minggu dan memperoleh tunjangan anak. Mulailah dari 25% penghasilanmu meski penghasilanmu lebih kecil dariku. Kamu tak akan dapat hak asuh setelah semua yang kamu tulis soal aborsi dan kehamilan ini. Jika kamu juga telah memanipulasi aku untuk meminum pil aborsi yang menyebabkan cacat atau kematian janin kedua, aku juga akan menempuh segala tindakan hukum untuk itu. Jika kamu terus memanipulasi, berbohong, dan menghilang, kamu memang bukan orang yang aku kira dan pantas mendapatkannya. Aku masih ingin percaya kau pria yang ingin memulai lembaran baru denganku di Sedona dalam perjalanan yang kamu suruh aku untuk memesan hotelnya. Aku udah bilang sejak awal kamu tak perlu bersamaku, aku akan buat keputusan sendiri dengan waktuku. Tapi kamu bersikeras ingin bersamaku dan melakukan ini dengan cara yang benar di masa depan yang aku Percaya, ini kesempatan terakhir bagimu membuktikan bahwa kamu tak semaks aborsi dengan alasan palsu. Aku akan melakukan aborsi bedah hari ini. Jika kamu mendukungku, aku masih akan melakukannya. Jika kamu masih berniat menepati janjimu. Jika aku tak mendapat kabar darimu, aku akan lanjutkan dengan pengacara. Ini yang sudah kulakukan. Aku sudah membuat janji untuk aborsi bedah serta dengan pengacara untuk membahas detailnya. Jadi beritahu aku yang ingin kamu batalkan. Jadi mungkin kamu benar, aku memang tidak tahu siapa kamu. Tunjukkan saja padaku, Greg. Gillespie menjawab, tidak, kamu akan melahirkan bayi dengan cacat lahir. Kamu minum pil. Laura menjawab, aku baru tahu masalahnya nanti. Jika memang ada, dia melanjutkan. Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Jelas ini memengaruhi setidaknya satu orang mengingat betapa kecilnya. Greg menjawab, itu satu bayi. Nah, tebak apa? Itu bukan hasil ultrasonografi Laura Owens. Pengacaranya mengatakan itu milik wanita lain. Kini, Laura Owens didakwa berbohong dan menyangkal telah mengirim hasil ultrasonografi itu ke Greg Gillespie sejak awal. Dan kemudian disangka main akuratin. Seorang netral Dojanite mewakili para korban Laura Owens mengatakan bahwa dia telah melakukan hal seperti ini sejak sekitar tahun 2016. Surat ini diajukan di persidangan sebagai bukti Owens mengubah catatan medis. Surat tersebut berbunyi, kepada Laura, terima kasih atas email Anda. Saya turut prihatin Anda sedang mengalami masa yang sulit saat ini dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda melewatinya. Wasifat sudah membaca misteri yang Anda kirimkan dari pacar Anda dan saya akan menjawab pertanyaannya. 1A, tanpa diragukan lagi dianggap sebagai kanker yang sebenarnya dan sesuatu yang kami anggap serius. Benar, Laura, kanker ini hanya ada di satu ovarium. Dia keliru saat mengatakannya. Ini berarti kamu hanya punya sel kanker ganas. Din Stokaratakarwain pada bahwa saya telah mendiagnosis kamu tak benar-benar menderita kanker ovarium, bukan sesuatu yang mungkin saja ada. Saya kurang paham maksud pesan kamu teruskan nantinya, saya hanya akan mendiagnosis jika bukan stadium 1A.
Itu adalah stadium yang sangat nyata dan artinya hanya belum menyebar keluar ovarium kananmu. So, Sharon Unano Berimo, Halala Situs, Web American Cancer Society untuk informasi lebih lanjut. Blind stop. Kamu bisa memberitahunya bahwa diagnosis dan pengobatanmu menjadi lebih rumit karena kehamilanmu yang sendiri sudah sangat sulit dan tidak biasa. Saya sangat mengajarkan dia untuk mengambil sikapnya dan mendukungmu saat ini. Semuanya baik dan yang terbaik untukmu. Dan ada surat lain dari akhir bulan itu yang ditandatangani oleh dokter lain. Hai Nona Owens, kemarin 83.016 Anda menjalani operasi pengangkatan ovarium kanan serta aborsi secara bedah. Karena riwayat medis Anda, saya akan menunggu konfirmasi penghentian kehamilan hingga hasil tes darah dan ultrasonografi lanjutan keluar meski prosedur berjalan tanpa komplikasi. Dari experience Anda jelaskan kepada saya, Anda sudah mengalami efek samping emosional seperti kelelahan yang sangat, depresi, dan perubahan suasana hati. Ini adalah hal yang umum terjadi dalam saya meminta pacar Anda untuk mendukung Anda selama masa pemulihan. Kini di surat-surat itu melibatkan pria California bernama Mike Maracini. Owens baru-baru ini mencoba mendapatkan perintah penahanan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya, tetapi dia hadir di pengadilan dan kasusnya dibatalkan awal bulan ini. Baiklah. Jadi untuk dilihat pembawaan sudah bawain bahwa Aaron sekarang yang menghadirkan Dave Neal. Dia pembawa acara podcast Rush Hour dan punya saluran YouTube sendiri, cek itu. Dan dia tercatat sebagai saksi dalam kasus pidana ini. Itu membuatnya semakin menarik. Jadi Dave, terima kasih banyak sudah hadir. Pertama-tama saya ingin tahu reaksimu tentang Laura Owens dengan pengacaranya yang mundur dari kasus ini. Sekarang dia mendapat pengacara publik. Oh ya, baiklah. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya dan selamat datang di pesta Laura Owens. Ya, ada pengacara lain. Ya, so tentu saja. Ya, seperti itu yang kau tahu, jumlah kami di sini semakin banyak. Itu hanya satu lagi. Pengacaranya juga hanya pria lain di Kabupaten Maricopa yang menghindarinya. Maksudku dia sudah dapat 2 menit ketenaran. Dia mungkin sadar kalau ada di pihak yang salah dalam sejarah. Sekarang lagi, kuasa dia oleh pengacara yang dibiayai pajak rakyat. Ya, dia melarikan diri. Tapi aku juga berasumsi, kamu tahu sekarang ada kasus lain lagi. Sekarang ada 2 kasus, artinya pekerjaannya jadi 2 kali lipat. Jadi dia mungkin tidak bisa membayar. Aku pikir itu alasan dia mundur, bukan? Ya, dan mereka telah menggandakan tuduhan kejahatan terhadapnya, membawa masuk Greg Gillespie, yang sebenarnya adalah salah satu korban yang terlupakan di sini. Clayton sudah mendapatkan keadilannya di San Francisco. Mike juga sudah mendapatkan keadilannya. And then Greg was the sweat nih, pemenas banyak bukti. Dia punya bukti luar biasa yang diabaikan sampai perhatian tertuju pada The Bachelor. Dan untungnya sekarang itu dibawa ke dalam kasus ini, aku rasanya benar-benar nggak bisa dipercaya. Monem sudah punya hari kami audio mengenai video dan hadir ultrasonografi palsu sejak beberapa tahun lalu. Dan dia masih punya perintah penahanan terhadapnya. Ini menarik karena tadi di acara ini kita sempat melihat sedikit tentang itu. Kita melihat pesan-pesan teksnya, kita melihat hasil ultrasonografi palsunya. Itu benar-benar mengejutkan. The activist business like a study piece text like Laura Owens untuk Greg Gillespie. And itu benar-benar intens. Maksudku pasti ada pemikiran yang matang untuk membuat pesan teks ini. Dia membahas tentang bagaimana dia minum pil aborsi dan salah satu dari si kembar ini kemungkinan besar. Kamu tahu dia mengandung anak ini, kamu tahu sudah meninggal seperti bayinya sudah meninggal. Dan maksudku ini adalah cerita yang sangat rumit yang dia ceritakan kepada Greg. Yang itulah yang benar-benar sangat keji. Jadi tidak hanya mencuri hasil ultrasonografi di dalam kasus ini dari seorang wanita di Texas. Dia juga mencuri cerita wanita itu. Si kembar tak terlihat atau si kembar yang menghilang. Kisah ini sangat mengerikan. Untungnya penonton kita hanya berusaha melakukan hal baik. Kami mengumpulkan uang untuk si kembar yang selamat dan membantu merayakan ulang tahunnya yang kini berusia 6 atau 7 tahun. Karena hasil ultrasonografi ini sudah lama. Sekarang kamu tahu baik itu palsu. Tapi informasi yang kami dan penonton saya ungkapkan sebenarnya. Dengan melihat hasil ultrasonografi di monitor desktop kami bisa melihat beberapa ketidaksesuaian. Saat gambar diperbesar, kami menemukan kejadian sebenarnya. Sisa-sisa logo Fiverr. Fiverr adalah perusahaan yang bisa digunakan untuk pekerjaan lepas murah. Jadi logonya sebenarnya
Dia pasti menggunakan alat penghapus watermark karena itu adalah kebalikan dari logo tersebut. Ya, tapi ketika kami memasukkannya ke sana, itu memang benar, itu adalah logo Fivers. Dia mengklaim bahwa dia tidak pernah mengirimkan ini kepadanya, tapi dia punya semua rekaman video saat dia benar-benar mengirim pesan itu kepadanya, sementara dia merekam layar video saat dia sedang menelepon dengannya. Maksud saya, dia punya semuanya. Wow, jadi pesan teks itu di rangkaian pesan itu adalah gambar yang kamu dan para penontonmu bongkar kebenarannya? Ya, kami tahu itu sudah dicuri karena pencarian Google terbalik. Ya, dan apa yang dia sauhan malang sejak umur dulu dan Mike dan mungkin bahkan sebelum itu adalah kamu tahu dia semacam mengubah cara dia memanipulasi dan merekayasa sesuatu. Ya, dia pernah belajar dari Taiwan, tahu sedikit hal dia bisa dicari dengan Google terbalik. Dia mendistorsi gambar dengan cara yang menurutnya tak terdeteksi. Pada Clayton Eckhart, dia jadi memakai video. Sulit mencari di Google hanya bermodal video. Namun internet, terima kasih Tuhan menemukan video di situs medis pada saluran YouTube mereka sekitar 6 tahun lalu. Dia juga merekam video ultrasonografi itu. Jadi maksud saya dia tidak terbiasa dengan pertanggungjawaban yang datang seiring dengan semua perhatian pada kasus itu. Kamu seorang komedian dan membahas hal-hal budaya pop di podcastmu. Jadi dalam mimpi terliarmu, pernahkah kamu membayangkan bahwa membahas The Bachelor di podcastmu akan membuatmu jadi ikut terlibat? Dan akhirnya terjebak di tengah-tengah kasus ini. Kamu tahu dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Tapi seorang hakim merujuknya, kamu tahu, merujuk seluruh kekacauan ini ke, kamu tahu, kantor Kejaksaan Negara Bagian, ke kantor jaksa penuntut untuk diselidiki. Jadi, apakah kamu pernah membayangkan bahwa kamu akan berada di tengah-tengah situasi seperti ini? Hanya meliput. The Bachelor? Saya tak menyangka jadi saksi utama saat memulai ini. Begini ceritanya. Tidak ada yang meliput karena dia mengancam akan menuntut semua orang. Dan saya juga sadar saya mulai jadi target dia dengan ancaman tuntutan hukum itu. Benar-benar ada bom waktu yang kami tahu. Keras kalau kami tidak baik membongkarnya sebelum tanggal tertentu, dia akan bilang dia keguguran dan semuanya selesai. Setahun kemudian, dia menulis buku atau membuat podcast, meski banyak yang tak paham motivasinya. Saya yakin dia sebagian alasannya untuk menciptakan citra sebagai korban yang dibuat-buat. Dia punya cerita-cerita yang terjadi padanya. Dan omong-omong, menurut saya adalah ketika dia saksi akhirnya kelar dalam kasus ini yang saya yakin akan terjadi. Jadi saya rasa dia tidak akan menerima tawaran apapun. Ya, dia akan tetap jadi korban di penjara dan itu akan jadi cerita baginya. Dia suka Ferdinand yang dia dapatkan, dia telah mendapatkan imbalan dari perhatian itu. TED Talks miliknya dia masih online, menunjukkan dirinya sebagai korban rekayasa. Jadi kami tahu bisa mencoba aku mencari sebanyak lagi ini bukti sebelum dia sampai pada titik di mana dia langsung menghentikannya video game ini. Dan dengan memanggilnya, kami memperpanjang permainannya. Lalu kami memanggil. Dia hampir pula keguguran, padahal saya tidak mau. Saat itu istri saya hamil, sekarang kami sudah punya anak laki-laki. Kami memiliki anak 18 bulan dan sedang hamil lagi. Kami juga paham betapa rapuhnya proses ini. Lesonnya saya ingin memastikan dari yang paling dalam dari dia sudah memselesaikan enas. Dan penontonnya lebih dari 90% perempuan dan mereka tidak akan membiarkan dia benar-benar melakukan pelecehan. Proses ini bertujuan melindungi banyak orang, bukan? Dan kamu tahu, mereka membagikan surat perintah penahanan ini seperti permen Halloween karena sangat berhati-hati, karena tidak ada hakim yang mau disalahkan dan semua itu. Dan namun dia lalu memakai surat penahanan nanti untuk terus mengejar para pria ini. Usahanya memperoleh surat perintah penahanan terhadap saya ditolak hakim karena amandemen pertama. Dia menuntut saya atas pelecehan, lalu membatalkan kasusnya malam sebelumnya, tapi tetap mengejar saya. Sebagai komedian, tim dia ada selain membuat orang tertawan adalah menyampaikan kebenaran. Selama proses ini kami hanya berusaha mengatakan firman kebenaran meski banyak ancaman. Kami hanya kami semua harus mendapatkan perhatian sebanyak mungkin pada hal ini karena kami memang memiliki kebenaran. Kamu tahu, jadi pihak kami. Wow. Jadi dia mencoba membacakan perintah penahanannya Harvard Mead. Awal-awal, ya, tapi dia berhasil. Itu benar-benar gila menurutku karena kamu seorang podcaster, komedian, dan pria dengan saluran YouTube dan dia mencoba untuk membawa ini ke pengadilan. Itu berdasarkan bukti yang dia kirimkan.
Rencananya mengirim sesuatu secara pribadi lalu melarang orang melapor dengan alasan privasi, padahal itu tidak benar. Dia mengirim hal pribadi ke kami, lalu aku membagikannya ke publik. Para ahli di penonton akan bilang, itu bukan hasil ultrasonografi, dia menulis nama depannya dulu di sana. Nama belakang seharusnya ditulis dulu. Di video ultrasonografi itu tidak ada kode waktu. Ya, dia bisa membuat semua kesalahan yang tidak saya sadari, yang juga tidak akan disadari oleh semua korban ini. Untungnya, internet dapat mendeteksi kebohongan saat muncul. Dan kami bisa semacam melakukan crowdsourcing terhadapnya, benar-benar mencari tahu kebenarannya. Ya, LBG sebenarnya yang mudah din may kamsirinari akan diminaw ni seksual potensial dalam kasus pidana itu. Maksudku, apa kamu diminta bersaksi di depan dewan juri? Apakah kamu tahu detektif atau penyidik dari kantor jaksa wilayah datang dan mewawancarai kamu? Apa yang terakhir? Ini, kamu tahu, Velos dan ini melakukan konsen semua pekerjaan yang public relations yang untukku. Setiap kali ada kasus dan setiap kali ada orang baru yang membahasnya, mereka bilang kamu harus bicara dengan Dave. Dia lebih fake, dia mengukur tahu. Yolang, ngawur tahu. Ponselku langsung ramai setiap kali ada informasi baru, sama seperti saat tuduhan kejahatan baru muncul. Aku menerima jutaan pesan, ponselku panas. Aku bertanya-tanya ada apa dan mencari tahu, sementara orang-orang mengira aku sudah tahu. Belok kamar, semua orang bilang, ya, kamu saksi. Aku bilang, tentu saja aku, dan mereka bilang, tidak, sungguh. Aku baru tahu namaku tercantum sebagai saksi setelah melihat dokumen pengadilan yang keluar. Dan kau tahu maksudku, yang kami lakukan selama ini hanyalah menaruh semua informasi itu secara online. Kau tahu, sebagian dengan terkena Megan Fox itu idenya untuk membuat kampanye surat ke Rachel Mitchell untuk memiliki surat fisik dari orang-orang, bukan hanya dari Maricopa County, tapi dari seluruh dunia. Kita akan lihat apakah mereka mulai menuntut hal-hal seperti ini. Kamu sering melihat kecerdasan buatan digunakan untuk membuat dokumen medis palsu yang dapat dipakai mengendalikan orang lain. Untungnya, Rachel Mitchell adalah tempat terburuk yang seharusnya dikunjungi Laura Owens. Aku tidak tahu. Dia mungkin tinggal di daerah lain di negara ini dan mereka mungkin tidak membahas ini. Menurutku dia jarang mereka menindaklanjuti hal seperti ini. Tapi dia menyiksa pria-pria itu di kota mereka. Maksudku, yang Tuhan tahu berapa banyak uang yang sudah mereka habiskan untuk kunjungan polisi dan segala hal lainnya. Uang pajak, tagihannya benar-benar gila untuk hal ini. Dan rasanya sudah cukup. Kamu tadi bicara tentang motif sebenarnya dia di sini dan apa yang kamu yakini tentang itu. Kamu bilang kamu tahu ingin menciptakan semacam cerita sebagai korban atau kamu tahu cerita sebagai korban. Kamu tahu. Dia bahkan sampai menuntut Clayton Echard untuk tes ayah biologis meskipun mereka tidak pernah berhubungan seks. Maksudku, paano dia tidak mungkin hamil, ya atau setidaknya tidak melakukan jenis seks yang bisa membuat hamil. Jadi aku cuma berpikir sendiri, seperti kamu pikir ada alasan lain selain dia hanya ingin menjadi korban? Maksudku, karena ini seperti perilaku pelaku berulang. Jadi berulang kali memberitahu pria-pria bahwa dia hamil anak mereka. Jadi aspek kembar itu menarik karena dia tidak percaya ada tes paternitas pada anak kembar yang bisa dilakukan sebelum lahir. Tes paternitas memang sulit jika ada anak kembar. Itulah alasan dia orang yang percaya dia akan memakai itu untuk menekan orang lain. Sekarang menurut saya ada banyak hal psikologis yang terjadi. Saya pikir dia memang ingin berkencan dengan Mike, lalu Greg, lalu Clayton. Saya pikir dia melihat mereka semua sebagai pasangan yang cocok. Maksud saya mereka semua tampan, mereka pria-pria hebat, mereka semua punya banyak kelebihan. Baru setelah dia tidak mau, setelah Clayton tidak mau melanjutkan hubungan dengannya. Atau mereka hanya pergi sekali. Mereka hanya punya satu pertemuan bersama. Baru setelah itu dia membalikkan keadaan. Itu yang kami perhatikan dengan Greg, Gillespie, Mike, dan Clayton. Hal lain yang mereka semua miliki kesamaan di sini adalah dia mencoba membuat Clayton menandatangani kontrak pacaran. Dia bilang, aku hamil tapi aku akan minum pil aborsi plan B, pil aborsi itu, aku akan meminumnya. Jika kamu mau pacaran denganku 1-2 minggu, aku bisa kirim ini lewat email. Dia bilang, aku paling aman untuk berhubungan seks sekarang karena sudah hamil. Itu dia pikir mereka sekolahnya from itu sebenarnya menyedihkan, tapi dia berharap jika mereka mengenalku, mereka akan tetap bersamaku. Itulah sebabnya dia memakai skema di layer palsu dakin yang diaborsi agar untuk para pria tetap terikat tonight padanya. Greg Gillespie berkata, aku akan minum pil jika kamu mau jadi pacarku. Dia setuju, tapi lalu bilang, bercanda. Kemudian dia berkata,
ternyata gagal. Salah satu bayinya masih hidup. Memang benar-benar gila. Permainan Works yang dicoba demikian. Bahkan dia sampai menuntut Greg Gillespie. Karena seperti Siri memaksanya untuk melakukan aborsi karena dia bilang, lakukan aborsi dan kita akan pacaran. Tapi lagi-lagi kamu tahu itu akhirnya dibatalkan. Jadi kamu melihat pola permainan yang sama berulang kali. Aku memang berpikir dia ingin berpacaran dengannya. Menurut saya ketika mereka menolaknya, dia langsung mau ngambil langkah ekstrem dan menjelek-jelekan mereka. Menurutku dia merasa kian terus baik, lolos dari semua itu karena mereka telah menyakitinya. Dia tahu dia salah, dia telah mengakui beberapa penipuannya. Kami Hale membuatnya mengetahui tes human chorionic gonadotropin palsu yang dia kirimkan kepadaku, yang merupakan salah satu dokumen medis paling awal yang dia kirimkan kepadaku. Dia mengirim hasil 143.000 kepadaku sesuai level kehamilan pada hormon human chorionic gonadotropin. Angka sebenarnya adalah 102. Disinilah letak menariknya. Dia memang melakukan tes dengan hasil 102 yang artinya masih sangat awal dalam kehamilannya. Jadi dia memang buang air kecil di tes kehamilan dan hasilnya positif dan itulah yang dia pegang teguh. Apa bodoh bukti yang mereka miliki mungkin berkaitan dengan dia menghubungi klinik fertilitas atau bahkan ahli gizi yang mungkin menyuntikkan human chorionic gonadotropin untuk menurunkan berat badan. Bagaimana dia memasukkan human chorionic gonadotropin ke tubuhnya masih menjadi misteri. Saya menarik. Wow. Ya, jadi aku rasa persidangan untuk kasus Clayton Echard akan terjadi pada bulan Januari. Ya, kamu tahu, pembela umum tidak bisa, atau kita akan segera memasuki musim liburan. Pembela umumnya aku rasanya tidak bisa mengejar perkembangan kasus ini. Beda waktunya bagi Leeds Spanyol penundaan. Bagaimana menurutmu? Ya, itu tuh yang sering orang bilang, aku belum pesan kondoku, meski lebih suka Januari dan Scottsdale daripada Juni. Kami pernah sidang 10 Juni 2024, lalu aku sangat kepanasan saat meliput. Kita coli lolat nanti. Aku pasti hadir kapanpun tanggalnya. Kedar dengar, aku ingin dapat persidangan yang adil karena aku tidak mau ada alasan tentang bagaimana hal ini bisa salah. Aku bersedia pasti tetap dihukum, tetapi aku berharap dia mendapat bantuan kesehatan mental dia yang diperlukan. Keluarganya telah terbukti, kau tahu, semacam bersekongkol dalam satu atau lain cara dan membantunya. Dia sudah 35 tahun, tapi masih tampak punya hidup panjang di depannya. Baiklah, Dave Neal, senang berbicara denganmu. Terima kasih sudah datang. Kami menantikan percakapan berikutnya. Aku rasa kasus ini tidak akan maju dalam waktu dekat. Setidaknya belum sampai persidangan. Terima kasih atas undangannya, saya sangat menghargai. Sekali lagi, Laura Owens telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang terkait dengan kasus Clayton Echard. Dicara sebelum ke pengadilan Desember, saya ingin memberitahu Unites, mantan pengacaranya menolak permintaan wawancara atau komentar saat saya menghubunginya. Saat dia didakwa tuduhan baru. Tetap bersama kami untuk info selanjutnya. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.